Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas buat wanita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas buat wanita Indonesia. Baik, kita ketemu lagi momi-momi yang sedang berbahagia. Hari ini saya akan sharing tentang USG atau ultrasonografi. Momi-momi yang berbahagia, ketika seorang ibu hamil, wah dia sudah sangat ingin kan ketemu dokter, aduh aku pengen USG gitu. Kapan sih sebetulnya USG yang paling tepat ya agar kita melihat janin kita lebih jelas gitu. Nah, ketika kita tahu hamil kita positif ya, itu berarti baru terjadi proses pembuahan. Nah, kalau kita USG belum kelihatan janin, tapi yang kelihatan adalah tentang rahim yang sudah mulai menebal dindingnya untuk persiapan letaknya janin. Nah, buat momi-momi yang ingin melihat perkembangan janinnya, maka yang paling tepat adalah ketika kita usia kehamilan kita memasuki kehamilan 8 minggu atau 2 bulan ya. Ketika sudah 2 bulan, maka itu sudah ada nampak janin itu sebesar kacang tanah ya, sebesar kacang tanah, dimana pada saat itu bentuk-bentuk janin belum kelihatan ya, belum kelihatan, tapi yang nampak adalah denyut jantung janin yang sudah bisa dilihat gerakannya. Nah, pada saat hamil 8 minggu ini ibu-ibu muda ya yang periksa tuh masih bingung, ini kok janinnya kayak gini gitu ya, tapi sebetulnya itu adalah seperti gumpalan daging ya yang baru mulai bertumbuh ya, jadi memang belum kelihatan bentuknya, tapi denyut jantungnya sudah kelihatan dan bisa didengarkan dengan alat USG-nya yang mungkin yang sudah lebih canggih ya, yang 4 dimensi. Tentu kita bertanya, apakah wajib setiap ibu hamil untuk pemeriksaan USG ini? Sebetulnya sih tidak wajib ya, tapi memang pada kehamilan-kehamilan tertentu USG ini sangat dibutuhkan untuk melihat perkembangan janin kita, melihat letak posisi letak plasenta di mana, posisi janinnya seperti apa, pertumbuhan janinnya normal atau tidak, kemudian janinnya, bahkan untuk pemeriksaan yang lebih detail USG yang screening itu akan kelihatan fungsi-fungsi organ-organ tubuh bayi yang bisa dilihat ya, walaupun itu pemeriksaannya adalah secara khusus ya, tapi USG secara umum sudah bisa menilai bagaimana usia kehamilan berapa, usia janin berapa, kemudian tumbuhnya bagaimana, normal atau tidak, posisinya normal atau tidak, kemudian jenis kelamin. Nah, yang paling asik nih ketika ibu-ibu, jenis kelaminnya apa dong? Nah, yang paling cepat untuk jenis kelamin bisa dipantau pada kehamilan paling cepat ya 4 bulan ya. Tapi banyak juga di 4 bulan itu kadang-kadang jenis kelamin belum bisa kelihatan, kadang ketutup ya, ketutup paha janinnya, sehingga yang paling enak itu kalau ngeliat jenis kelamin adalah di usia kehamilan 6 bulan sampai 8 bulan ya. Nah, kalau udah 9 bulan juga kadang-kadang tertutup dengan paha anak ya, sehingga kadang-kadang tersembunyi, kadang dokter suka bilang nggak kelihatan jenis kelamin ini ketutup gitu, tapi yang paling enak memang di 6 bulan sampai 8 bulan. Nah, banyak banget fungsi USG ini, sehingga memang sangat dianjurkan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk rutin pemeriksaan USG. Nah, tentu momi-momi juga ada yang bertanya, bahaya nggak sih USG? Karena banyak orang yang menyamakan antara USG itu dengan ronsen gitu ya. USG adalah atau ultrasonografi ini adalah gelombang ya, sebuah gelombang getar yang dengan canggih ya bisa digunakan untuk melihat janin. Jadi dia bukan sinar atau bukan sinar X yang seperti ronsen ya. Jadi tidak berbahaya, dia hanya menggunakan gelombang getar. Nah, ini sangat aman untuk bayi kita, sehingga tidak perlu takut buat momi-momi yang ingin pemeriksaannya. Kok sering kali di USG sama dokter, nggak ada masalah. Mau 100 kali pun nggak ada masalah ya, karena ini tidak bahaya. Yang masalah nanti cuman kantongnya ya, karena kalau USG kan nanti keluar uang terus. Nah, oleh karena itu seperlunya saja, dan ketika ada keluhan bukan berarti harus selalu di USG ya. Keluhan ini bisa jadi karena kebanyakan memikirkan masalah, sehingga setiap detail dipikirkan, akhirnya menjadi keluhan-keluhan ya. Ketika kita damai, ketika kita bersyukur dan tidak banyak pikiran, insya Allah kehamilan itu akan berjalan dengan baik. Nah, saya akan sampaikan ada beberapa
manfaat dari USG ya. Yang pertama, untuk mengetahui usia kehamilan dan taksiran persalinan. Jadi kita bisa tahu, oh usia kehamilannya sekian, oh taksiran persalinannya sekian. Ini dalam taksiran persalinan juga kadang ada yang tanya, Bun kok di USG beda ya antara USG dengan taksiran dengan men terakhir? Memang benar. Kalau saya sarankan ketika ibunya lupa mencatat tanggal men terakhirnya, maka sebaiknya USG jadi panduannya. Tapi ketika ibu ingat tanggal men terakhir, hari pertama men terakhir, maka pegangan kita adalah hari pertama men terakhir itu untuk taksiran persalinannya. Jadi nggak usah bingung mana yang mau dipakai ya. Kemudian yang kedua, manfaat USG adalah menilai pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Pertumbuhan dan perkembangan janin, ini janinnya normal nggak sih usianya, cocok nggak sih beratnya nih dengan usia kehamilan. Nah itu kalau terpantau dengan itu kan nanti dokter bisa tahu, oh ini harus, kalau kurang misalnya ini harus dikasih vitamin tambahan, makan tambahan. Tapi kalau misalnya ada, oh janin kebesaran, ibu kurangin makanannya, pasti nanti anjuran dokter seperti itu. Itu yang kedua ya dari manfaat pemeriksaan USG. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengetahui letak bayi dan letak plasenta. Plasentanya letaknya normal nggak nih tempatnya gitu. Jangan-jangan plasentanya atau ari-arinya menutupi jalan lahir ya, sehingga nanti ada masalah, maka dokter akan melakukan ini dan melaporkan kepada ibu jika ada kelainan-kelainan ya. Kemudian selain itu juga yang keempat, untuk mengetahui jika ada ancaman terjadinya keguguran pada ibu yang hamil, yang mungkin ada tanda-tanda akan terjadi keguguran, itu lewat USG itu udah kelihatan gitu, akan ada pelepasan mungkin plasenta sebagian, itu akan dokter akan bisa melihat, dan ini bisa diantisipasi lebih awal untuk penanganannya supaya bisa ditahan ya kehamilannya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui jumlah janin, apakah janinnya satu atau kembar gitu, atau kembar 2, kembar 3, itu bisa kelihatan langsung. Ini sangat luar biasa ya manfaat dari USG. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui jenis kelamin ya, perempuan atau laki, ini akan bisa dipantau. Dan satu lagi adalah untuk screening. Screening itu adalah untuk melihat atau menilai fungsi dari organ tubuh janin dan melihat apakah ada kecacatan dari janin. Nah ini biasanya melalui screening lewat USG ini ya. Jadi memang banyak banget ya manfaat dari USG yang bisa kita ambil, tapi bukan berarti kita harus USG wajib, tidak. Ada hal-hal tertentu waktunya kapan kita USG, itu aja yang kita ambil. Kalau untuk pemeriksaan, apakah harus ke dokter terus tiap bulan? Oh tidak, bisa aja kalau memang kita bisa ke bidan, boleh ke bidan yang sudah kita percaya, bidan yang sudah memang profesional, silahkan. Mungkin nanti ke dokternya minimal 2 kali untuk USG ya, tapi pemeriksaan yang lainnya boleh ke bidan, atau bisa juga pemeriksaannya setiap bulan ke dokter. Yang penting jangan lupa ketika diberikan vitamin oleh dokter atau bidan waktu periksa hamil, jangan lupa untuk dimakan, karena vitamin itu sangat penting, sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan janin kita, juga untuk meningkatkan menambah darah ibunya sehingga tidak terjadi anemia. Begitu materi kita hari ini tentang manfaat USG. Semoga bermanfaat buat momi-momi semua. Salam cerdas.